Oke, baik, selamat siang. Untuk hari ini ya, kelasnya akan saya ganti menjadi tutorial. Karena saya kemarin habis vaksin, jadi kalau misalnya ngajar dua kelas hari ini G1 dan B2 itu nanti cukup banyak. Jadi saya gabung ke tutorialnya aja. Nanti kita akan bagi tutorialnya menjadi insert ya, update, dan delete. Kemarin kan kita sudah membuat REST API-nya berdasarkan web yang telah saya kasih ya, yang waktu itu kalau nggak salah tes API. Nah di situ teman-teman kalau kemarin yang belum nyoba silakan dicek di record mic-nya sebelum yang pertemuan kemarin. Nah nanti untuk pertemuan sekarang atau minggu ke-13 dan ke-14 itu saya ganti menjadi tutorial. Jadi goalnya kita nanti bisa insert, update, delete ya, karena kemarin sudah untuk rate-nya dan hasilnya adalah seperti ini. Oh ya, sebelum itu saya izin di sini saya memakai yang G1 untuk kelas G1, tapi sebenarnya untuk kelas P2 itu progresnya juga sama dan semua code-nya sama persis ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Nah, pastikan teman-teman aplikasinya itu kemarin sudah sampai sini ya, sudah bisa menampilkan data, ada tombol floatingnya untuk menambah data nanti. Lalu kalau ini saya long klik itu sudah bisa muncul pop up menu. Nah pop up menunya ini hanya sekedar ada update dan delete. Kalau kita klik salah satunya itu nanti progresnya masih sekedar munculkan alert atau TOAS gitu ya. Nah pastikan teman-teman kemarin projectnya sudah sampai sini. Oke. Nah nanti saya izinkan teman-teman ketika saya menjelaskan, saya mengetik atau saya nanti ngambil code gitu ya, karena sebenarnya saya udah buat itu, teman-teman pause. Nah nanti teman-teman pause, silakan diketik dulu. Jadi mungkin nanti di video agak cepat, tapi silakan di pause di tengah-tengah nanti setiap ada progress code-nya. Oke. Pertama dari progress ini saya ingin mencoba insert dulu ya. Insert dulu yaitu menambahkan data. Jadi ketika saya klik ini nanti akan muncul semacam activity. Jadi lebih mudahnya kita pakai activity aja gitu ya. Kalau misalnya kita pakai dialog, dialog itu mirip-mirip dengan pop up seperti ini, tapi nanti isinya form, itu lebih susah. Oke. Jadi saya buat dulu ya activity-nya. Oke, di sini saya klik kanan, new activity. Nah, saya pilih yang empty. Oke, ini adalah form insert ya, atau form activity aja, karena nanti ini untuk update dan insert juga. Oke, sambil menunggu. Enaknya kalau kita create activity itu ya, nanti di layoutnya itu juga otomatis akan terbuat XML-nya dan juga di manifest sudah terdaftar. Enaknya seperti itu. Nah nanti kita juga akan belajar beberapa hal yang mungkin teman-teman belum tahu ya, yaitu tentang ketika nanti formnya itu kan ada ini ya, teks, ini adalah nama gitu ya, lalu ada harga, lalu ada tanggal, dan ini adalah kategori. Nah nanti untuk tanggal itu kita pakai istilahnya dialog ya, kita pakai dialog untuk munculkan tanggalnya seperti itu. Nah itu teman-teman nanti mungkin bisa cari di webnya, di developer Androidnya itu sudah ada tentang set dialog untuk tanggal dan time picker juga. Jadi ada date picker dan time picker. Oke. Selanjutnya kan sudah terbuat ya form activity, activity form .xml, dan di manifest juga sudah ada. Nah ini ya. Oke. Nah untuk activity formnya itu silakan didesain dulu teman-teman. Desainnya kita hanya butuh 4 form ya, jadi nanti tata letaknya mungkin teman-teman bisa atur sendiri. Oke, pertama ya saya butuh
di teks ya untuk nama. Jadi kode kan kemarin kita set untuk apa, sebagai auto increment, jadi kita nggak perlu set lagi kita nggak perlu inputkan lagi kodenya. Oke, ini saya center horizontal, lalu ini saya buat ke match parent. Nah, bisa dikasih jarak ya teman-teman kalau misalnya terlalu mepet ke tepiannya. Oke, kurang lebihnya ini 1. Lalu untuk harga ya, kita buat lagi 1. Sebentar, ini salah. Oke, jadi plain text atau edit text. Nah, ini saya mepetkan ke sini. Lalu juga ke match parent. Ini saya fitkan ke kanan dan kiri, bisa dikasih jarak seperti tadi. Oke, ini ID-nya saya kasih misal edit nama gitu ya. Lalu teksnya kosongin aja. Fraktor. Saya berikan hint. Nah, ini teman-teman cari ya di bawah sini ya. Hint. Hint itu kalau teman-teman mungkin tahu itu sama seperti placeholder di web. Jadi kalau misalnya nggak dikasih teks abal-abal gitu ya, atau teks embel-embelnya di atas gitu ya, atau teks kayak penjelasan gitu ya, kasih aja di hintnya gitu. Oke. Lalu yang kedua ini adalah edit harga. Teksnya saya kosongi ya, lalu hintnya juga saya isi. Harga, lalu bisa dikasih input tipe juga. Nah, ini ya. Misal harga ini kan nanti number ya. Mana ya number? Nah, ini. Oke. Lalu untuk tanggal saya tetap sama pakai plain text ya. Kita atur seperti tadi. Lalu saya kasih ID-nya adalah edit tanggal ya. Oke, lalu ininya saya kosongin aja. Nah, untuk hintnya juga saya kasih, ini berarti adalah tanggal masuk. Oke, yang terakhir itu kita pakai spinner ya untuk kategorinya. Nah, spinner ini tata letaknya kita samakan aja kayak tadi, tapi untuk nilainya itu nanti kita set melalui database, jadi melalui WS nya juga, atau REST dari kemarin kan kita juga buat ini ya untuk kategori rate ini ya. Nah, nanti kita set dari sini. Oke. Ini jangan lupa teman-teman diatur juga untuk ID-nya ya. Spinner kategori. Nah. Oke, ini saya kasih jarak 10. Oke, tinggal button ya. Nah, button ini saya taruh di bawahnya spinner. Lalu
saya buat lebar jadi full gitu ya, bisa seperti tadi desainnya. Oke, button ini adalah button simpan ya, ini adalah simpan. Oke, sudah. Kita cek lagi kalau misalnya masih ragu nanti di code-nya ini. Oke, sudah ya. Tampilan juga sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita coba intent dulu. Jadi di bagian sini ya, formnya, di bagian main activity ini kan kita sudah buat FAB insert. Nah, ini kita intent ke ya, dari main activity ke form activity, start intent. Oke, ini ya. Nah, kita coba dulu juga sekalian. Nah, nanti setelah intent seharusnya dia bisa buka gitu ya. Baru nanti kita akan set data untuk di kategorinya gitu. Oh ya, video ini mungkin agak lama nanti untuk insert, dan mungkin ada kita bisa untuk insert dan update dan delete nya. Jadi teman-teman silakan diperhatikan sedetail mungkin biar nanti bisa memahami. Oke, sambil tunggu juga kita bahas nanti di Postman ya. Oke, teman-teman nanti harus paham ya tentang apa itu di bagian API interface dan init service-nya ketika kita memanggil dari webnya atau REST API yang kita buat di PHP seperti itu. Jadi teman-teman nanti harus diperhatikan strukturnya juga biar ketika nanti teman-teman nyoba sendiri itu nggak salah. Oke, ini sudah selesai. Saya coba dulu ya, add. Oke, sudah masuk ya, tapi datanya belum ada. Baiklah, kita lanjutkan dulu di bagian form activity. Nah, di sini kita deklarasi ulang ya, teman-teman. Kita punya edit text ya, yaitu ada edit nama, harga ya, lalu edit tadi tanggal. Tapi sebenarnya tanggal itu kita nggak perlu seperti ini, tapi kita coba dulu, nanti kalau nggak kita hapus ya. Kemudian ada spinner ya teman-teman, spinner kategori, lalu ada button ya, ini ya, button simpan ya, tadi kan simpan. Oke, jangan lupa teman-teman hubungkan dulu. Di nama saya duplicate. Oke, spinner juga teman-teman. Oke, sudah ya, seperti ini kira-kira. Nah, nanti kita itu kita coba munculkan dulu ya spinnernya. Jadi kita coba buat dulu metode gitu ya, klik void ya, get init data. Nah, maksudnya ini adalah get inisiasi datanya ya, atau void
set init gitu aja ya. Nah, di sini nanti itu kita harus manggil dari kategorinya. Jadi misal ketika nanti di sini kita coba get ya, read. Nah, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Oke, berarti kita harus buat kelasnya dulu ya. Kita harus buat kelasnya dulu, namanya adalah kategori. Jadi kita butuh di sini ada ID dan nama. Private string. Oke, seperti ini. Nama kategori. Oke, bisa dibuat set gate-nya langsung, sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai konstruktor, karena nanti kita pun ya tidak akan dipanggil ya sepertinya. Atau kalau ingin aman ya boleh lah dikasih konstruktor. Nah, oke. Seperti biasa. Oke, selanjutnya ada di bagian API interface ya. Kita buat get lagi, tapi untuk kategori read.php. Nah, ini diambil dari mana ya? Kemarin kan kita buat ini service-nya itu kan sampai sini ya. Berarti link selanjutnya itu kita masukkan ke sini. Oke, call. Nah, ini kan strukturnya list dulu baru objek. Berarti sama ya, mungkin list baru objeknya. Ini get kategori. Oke, sudah. Setelah itu kita balik ke sini, kita coba buat call ya, list teman-teman. Nanti di sini mungkin ada tambahan-tambahannya, nanti kita lanjutkan dulu. Ini call lalu benar, salah ya teman-teman. Call init service ya. Ini ya, kita panggil ini dot get instance get kategori itu ya, kurang lebihnya. Oke, nanti kita buatnya mungkin seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, lalu kita akan lakukan callback-nya dulu. Kita panggil call yang ini ya. .enq lalu new callback list. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya kalau responsnya sudah benar, nanti kita lakukan di sini. Tapi kalau misalnya gagal, kita pakai log, bisa pakai log i, log e, log d juga boleh. Oke. Nah, kita buat ini ya, list juga di atas, kategori list. Oke. Nah, nanti di sini kita tampung dulu listnya, response.body. Kenapa .body ya? Karena kan kita tampilannya ini ada di bagian body sini ya. Ya, bagian body. Oke, selanjutnya gimana caranya list ini itu kita bisa set ke dalam spinnernya. Nah, kita harus buat yang namanya array string, karena kalau teman-teman harus set spinner itu nanti dia kan datanya di string ya. Kalau teman-teman pakai manual kan harus di sini value strings. Nah,
kita buat array adapter strings. Saya buat metode kira-kira seperti ini ya teman-teman, silakan di pause. Oke. Ya seperti ini. Jadi ini array-nya adalah string ya, nanti kita buat array string baru untuk dimasukkan ke sini. Nah ini deklarasi array adapternya, ini untuk deklarasi drop down-nya. Kan array, kan spinner itu kan ada tampilan awal sama tampilan ketika diklik dia ada drop down kayak gitu. Nah ini adalah template-nya. Oke, kita buat dulu private release string, kita samakan ya, misal spinner array ya. Lalu release ini untuk value-nya. Jadi kan misalnya walaupun array-nya itu misal namanya ya, nama kategori, tapi value-nya itu adalah ID-nya. Itu. Ini untuk nama kategori ya. Ini untuk ID kategori. Oke. Nah, setelah itu list di sini ya, itu kita for. Nah, biar kita nggak terlalu lama, saya tarik aja langsung dari sini. Kita looping. Jadi dari list ini kan ada ID dan nama. Nah itu kita looping ke sini, baru kita masukkan ke dalam spinner array-nya tadi. Oke. Nah nanti di sini itu kita isi set spinnernya ya. Diisi ini kan untuk tampilannya, berarti kita pakai yang array aja. Karena untuk file ini adalah ID-nya. Oke, sudah seperti ini. Set initnya kita panggil di atas. Nah, set init nanti bisa berisi macam-macam ya, karena kalau misalnya udah masuk on response ini sepertinya dia tidak akan bisa digunakan di luar. Jadi nanti untuk insertnya itu kita tetap masukkan di sini. Jadi di dalamnya call ada call lagi ya. Oke, kita coba dulu. Ini nggak tahu ya nanti video saya ini berapa lama dan filenya berapa, nggak tahu. Semoga saja bisa diupload di YouTube. Oh, untuk insert ini paling banyak, jadi kemungkinan nanti ya insert dulu satu video, update dan delete-nya itu di video selanjutnya. Jadi mungkin akan saya upload hari ini tapi nggak langsung tepat waktu gitu ya, kita lihat aja nanti. Oke, sudah selesai, kita coba. Nah, sudah muncul ya, sesuai dengan yang ada di dalam database-nya. Oke. Kalau sudah, kita coba insert dulu. Jadi biar nanti ada perbedaannya ya di bagian sini ya, di bagian ketika kita pindah main activity kan ini kan nanti satu halaman form untuk update dan insert. Nah di sini itu kita bisa kasih penanda ya teman-teman, put ya put extra, misal ini nanti adalah ID ya, ID-nya karena kalau insert kan berarti nggak ada, nol aja. Oke. Lalu misal nanti kita butuh ya namanya action ya, misal actionnya nanti ini adalah insert ya. Oke. Berarti nanti di sini itu kita harus get intent. Nah ini ya. Lalu intent kita buat string dulu. Ini misal ID ya, di ini barang ya, ID barang ya teman-teman, bukan ID kategori. Intent get ini tadi 0 ya, berarti get integer extra, namanya ID
Kalau misalnya nggak ada isinya 0. Berarti ini salah, ini adalah integer. String action ya, atau action biar bisa buat global kita taruh di atas. Action ID gitu ya. Biar nanti kita gunakan di sini. Ini kayak gini. Oke. Intent get string extra action. Oke. Nah, seperti ini. Otomatis nanti ya di sini di set init ya, itu kita butuh yang namanya if ya. If untuk ketika dia disimpan itu termasuk insert atau update gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Berarti nanti di sini ya, sebentar. Nah, di sini di bawahnya ini kita ada simpan ya. Maka button simpan, oke, langsung kita masukkan aja di sini. Nah, nanti jika ya actionnya adalah insert, oke, kalau bukan insert berarti actionnya adalah update gitu ya. Oke, nah insert ini nanti kita harus set dulu ya masing-masing datanya ya di sini. Jadi ini insert, ini update. Nah, kita set dari, jadi inputannya itu kita masukkan dulu. Oke, nama ini berarti edit nama ya, dot get text. Oke, dot to string. Jangan lupa kita pakai string semua aja nanti, jadi biar nanti enak, karena walaupun diubah nanti ini dari integer ya, bisa aja string juga bisa. Harga dot get text, tanggal masuk. Oke, nah sebelum itu untuk tanggal ini kan kita belum set ya, biar dia bisa sesuai format. Nah teman-teman, kita itu harus buat yang namanya function untuk show date picker-nya. Nah pertama-tama itu kita harus buat ini ya, date picker fragment. Oke. Nah ini teman-teman, kalau saya kita buat dua ini ya, kalau nanti silakan di pause. Nah di bawah sini, oke, show date picker ya, seperti ini. Lalu nanti kalau misalnya datanya diklik, kita masukkan ke edit text. Ini harus static, saya lupa, karena di sini dia public static class ya, berarti di sini harus khusus untuk edit tanggal ya, khusus untuk edit tanggal. Nah, oke, edit tanggal. Nah, oke, seperti ini. Nah ini silahkan di pause teman-teman. Oke, kalau sudah selanjutnya ya, ini kan belum dipanggil ya. Nah ini kita panggil langsung ke dalam activity formnya, bagian edit nih tanggal ya. Jadi ini kita kasih on click show date picker dialog gitu ya teman-teman.
selanjutnya ini sudah harusnya jadi warna kuning ya. Oke, kita lanjut berarti di sini. Nah, untuk spinnernya kan itu nanti ketika dia diklik yang dikirim adalah ID ya, ID kategorinya, sedangkan spinner itu kan isinya adalah nama. Maka teman-teman harus buat semacam penanda. Jadi misalnya kita itu ngeklik indeks keberapa, nah indeksnya itu dicocokkan dengan spinner value nya. Jadi kenapa tadi saya buat spinner value, tujuannya untuk itu. Jadi ketika misal ya saya punya string ID kategori, kan yang kita munculkan di sini adalah nama ya, maka nanti kita dari spinner value itu kita get ya teman-teman. Ini kita get ya, kita get indeksnya apa? Indeksnya dari spinner kategori ya, dot get selected item position gitu ya. Jadi yang kita klik itu sama. Jadi kan kenapa kita buat di sini ada dua, array dan value, karena walaupun beda array tapi seharusnya kan posisinya sama karena kita setnya dalam satu for gitu. Misal makanan indeksnya 0, minuman indeksnya 1, kan kayak gitu. Nah itu nanti kan bisa ketahuan, oh makanan untuk indeks 0 ini di spinner value itu ID-nya berapa kayak gitu. Nah setelah itu kita harus melakukan callback ya, untuk menginsert data ya, seperti ini. Tetapi kita harus buat yang namanya API interface-nya. Nah untuk insert kayak gitu ya, jadi kita harus buat baru sini. Nah karena di punya saya itu insert ya, contoh saya kasih 1. Nah seperti ini, misal ini ada nama nanti barang ya, lalu ada harga barang, lalu ada tanggal masuk, dan ada ID kategori. Misal namanya adalah ABC, harganya 1000 ya, segini aja deh. Tanggal masuk misal 2021 0531 gitu ya. ID kategorinya misal 2. Nah ini kalau saya send, oke. Nah sebentar, nama barang, oh ya salah, sebentar. Ini harusnya ada di sini ya, bukan params. Ini di sini. Maaf, saya salah. Sekarang saya pakai yang ini. Mungkin teman-teman diajari Pak Agus juga pakai yang itu ya. Karena nanti perlakuannya berbeda, teman-teman. Oke, lalu ada tadi ID kategori. Nah, kita ulang nih. ABC 2000 di 2. Oke. Nah, ini ya hasilnya. Jadi berhasil. Seharusnya nanti kalau saya refresh ini aplikasinya, dia nanti muncul. Nah, kita coba buka ulang aja. Nah nanti akan saya kasih tahu juga biar dia bisa nge-refresh secara otomatis. Oke ya, ini ada ABC sudah masuk. Nah berarti nanti kita pakai yang ini. Nah itu caranya teman-teman. Di sini harus buat yang namanya post ya. Postnya ke barang insert.php. Lalu call-nya, karena kan nanti kita return ini ya, ini objek ya, objek status sama message. Kita harus buat kelas baru ya, cerut handle kayak gini misal. Oke, kita punya status dan message. Oke teman-teman, silakan buat dulu ya.
Kalau misalnya suaranya agak berisik mungkin mohon maaf ya, karena di sini lagi hujan. Oke, sudah ya seperti ini. Jadi ini langsung kita call ya. Nah, ini langsung kita masukkan aja jauh handle-nya. Karena kan di sini langsung objek ya. Langsung objek, bukan ada array-nya dulu. Nanti ini misal insert barang gitu. Oke, jangan lupa ada parameternya ya, teman-teman. Nah, karena kita juga di sini pakai form URL encode ya, di sini kasih aja add form URL encode. Itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita harus, karena kita pakai ini ya, di dalam sini itu di sini kodenya pakai field. Nah, samakan fieldnya, samakan dengan ini. Misal nama barang, nanti diisi dengan string nama gitu ya. Lalu harga barang, karena tadi punya saya itu string semua, maka saya kasih string semua. Oke. Lalu ada tanggal masuk. Jadi yang disamakan adalah yang bagian ini ya, teman-teman. Kalau yang variabelnya ini nggak usah, nggak apa-apa. String tanggal masuk. Oke. ID kategori. Oke ya, lalu string ID kategori. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini kan sudah sama ya, teman-teman. Kalau pengen aman ya mungkin bisa disamakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti ini juga bisa ya, it's okay. Nah, setelah itu di bagian sini kita perlakukan seperti yang di atas ini ya. Call ini karena handle-nya adalah truth handle tadi. Call sama dengan get instance dot get insert ya, bukan get. Nah, insertnya ini kita masukkan dari sini, nama, koma, harga, koma, tanggal masuk, koma, ID kategori. Oke, kalau misalnya di sini kelihatan agak aneh, bisa di enter kayak gini ya. Nah, kayak gini. Lalu call .enq new callback sama ya. Nah, oh ya, variabelnya sama nggak apa-apa karena kita deklarasikan ulang di sini. Oke, kalau misalnya response dot success ya, nanti kita harus berpindah ya. Jadi seperti yang di sini itu kita harus berpindah. Jadi setelah disimpan itu kita langsung finish ya. Jadi langsung finish itu langsung nutup activity ini. Datanya udah nyimpen kok, tenang aja. Lalu kalau misalnya gagal seperti biasa, saya kasih log i. Nah, gimana caranya ketika nanti dia disimpan itu datanya refresh lagi. Caranya teman-teman, kan dulu pernah belajar ya namanya struktur activity. Nah, di bagian main activity itu teman-teman nanti kan harusnya punya yang namanya on resume ya. On resume ini teman-teman silahkan jalankan ulang get barangnya ya. Jadi seharusnya nanti bisa. Oke, kita coba. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu nanti insertnya. Kalau misalnya ini bisa, tapi kalau ada error kita benarkan sama-sama gitu ya. Jadi kalau saya sebelumnya itu saya kasih toast, atau kalau teman-teman mau dikasih snack bar juga boleh, itu nggak apa-apa, silahkan aja sesuai dengan kebutuhannya atau seleranya masing-masing. Ketika nanti ada error ya teman-teman, tapi misal berbeda dengan error punya saya, silahkan tanya lewat WA boleh ya, tanya lewat grup. Kalau misalnya ada grupnya juga boleh, silahkan. Nanti akan saya bantu untuk mencari tahu solusinya gitu.
Oke, kita tunggu dulu. Oke ya, sudah jalan. Oke, misal kita coba masukkan datanya adalah pentin gitu ya, contoh aja. Nah, ini kita klik ya, klik lagi, nanti dia muncul seperti ini. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa modifikasi aja deh seperti apa enaknya. Oke, saya klik 24, oke. Nah, sudah muncul formatnya. Lalu misal ini adalah perlengkapan mandi. Oke, kita simpan. Jaga-jaga ketika nanti kemungkinan ada error atau tidak, kita harus siap sedia. Oke. Nah, sudah ya. Datanya sudah masuk. Ya, sudah. Walaupun merah sebenarnya ini nggak ada masalah. Oke, datanya sudah masuk, insertnya sudah. Kan kita lanjut untuk video selanjutnya, yaitu update dan delete. Oke.